Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat salikin, yang akan kita sampaikan kajian ini adalah suasana sholat isya kita tadi. Sujud yang tidak ingin bangun, sujud yang ditarik Allah, sujud yang direspon Allah, sujud yang sudah didekati Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai, sujud kita itu sujudnya orang bodoh, sujud yang tidak ada visi dan misi untuk mendekati Allah dan didekati. Sama-sama sujudnya, satu sekedar sujud, yang kedua sujud ingin mendekati, innamal a'malu binniyat. Sujud itu ada visi dan misinya, mulaku rabbihim. Bersujudlah, dekatilah Tuhanmu. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah Rasulullah bersabda, semoga Rasulullah menyaksikan dan hadir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa aqsiru du'a. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali dalam keadaan sujud dan perbanyak doa atau ngobrol. Kekasih dengan kekasih tidak kepingin dilepas, tidak kepingin pembicaraannya itu berhenti, terputus. Kalau sujud kita sudah dekat dengan Allah, tandanya nggak mau duduk dan tidak mau berdiri. Menikmati sujudnya, menikmati obrolannya. Fa'aksiru doa. Fa'aksiru doa itu tidak hanya berarti perbanyaklah doa, tapi obrolan dari jiwa yang tidak bisa diputus. Apa itu Bu Yuni? Tidak bisa dipotong. Fa'aksiru doa. Kekasih dengan kekasih itu bukan obrolan dari otak, bukan dari sekedar lesan, tapi dari hati jiwa yang merinding dan bergetar. Tidak selalu kita mendapatkan sujud seperti ini. Rasakan ya, rasakan. Rasulullah ini mau cerita kepada siapa? Tentunya
cerita kepada orang yang sudah disapa Allah. Bisa enggak kita ini seperti Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah Isra Mi'raj, enggak banyak bertanya, sodakta, benar apa yang kamu ceritakan ya Rasulullah. Saya menginginkan ketika saya pribadi bercerita kepada jenengan, jenengan juga berkata sodakta. Tadi loh sujudnya enggak mau duduk. Tadi loh sujudnya itu nyantol. Direspon. Akrab. Sudah akrab. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya harta dan anak. Yang berarti di hadapan Allah adalah menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Kalla la tuti'hu, sekali-kali janganlah kamu taat kepadanya. Jangan taat kepada nafsu kita yang ingin sujudnya asal-asalan. Perlu jihad? Ya. Jihad melawan diri kita. Diri kita, nafsu kita itu kepingin asal-asalan sujud. Tidak mau praktek wasjud waqtarib. Berapa banyak orang membaca surat Al-Alaq. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Tapi nyatanya sujudnya tidak waqtarib. Sujudnya tidak ingin mendekati dan didekati. Yang ingin mendekati saja tidak selalu didekati. Apalagi yang tidak ada keinginan. Hidupkan keinginan mendekati Allah setiap gerak dan setiap membaca doa. Hidupkan itu. Hidupkan supaya sholat kita hidup. Gak tahu sholat kita itu hidup atau mati. Apa mungkin saking sholatnya itu ngantuk dan kecapean sampai sholatnya mati. Sholat kok tambah merem, tapi ketika sholat melek. Mengaji merem, piring terbang. Pak Gofir tahu nggak piring terbang itu? Berkatan itu waktunya konsumsi itu melek nggak kira-kira? Tapi giliran berkah turun, merem, berkat turun, melek. Masya Allah, ada apa dengan mata kita dan ada apa dengan hati kita ketika sujud? Tadi Bu Tuti terdengar doa ketika saya sujud. Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Ya Allah, jenengan buka pendengaran mata batin, mata hatiku untuk ingat kepadamu, zikir kepadamu, sambung kepadamu, connect kepadamu. Buka ya Allah. Jujur, mata kita itu merem dan hati kita itu merem. Jenengan pernah ngantuk di atas, ngantuk kelet enggak? Air wudhu mampu membuka? Ada satu yang mampu membuka, al-fulus. Apa? Uang. Baru melek itu. Silakan jenengan ngantuk di atas ngantuk, dipanggil kekasih, melek enggak? Tapi kita itu aneh. Pak Suhandi, Pak Pri. As-salatu khairum minan naum. Selimutnya buka apa? Semakin menutup. Akhirnya menutup. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kira-kira tambah selimutan apa tambah buka? Maaf,
sujud kita itu masih berselimut. Semoga dipahamkan Allah. Sujud kita itu hatinya belum dibuka. Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Jenengan buka ya Allah selimutan-selimutan hati kita supaya zikirnya itu betul-betul zikir connect. Kalau sujudnya itu connect, maka tidak ingin untuk duduk. Semoga jenengan nanti dikasih suasana seperti ini, bukan mengiyakan Sukana, tapi mengiyakan Rasulullah dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Ada di buku Al-Khusu'u fi Shalah, di sini halaman 129. Syekh Sa'id bin Ali Al-Wahhab Al-Qahtani menjelaskan, la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu. Tidak mengangkat kepalanya dari sujud sebelum ketemu Allah. Saya ulangi, tidak mengangkat kepalanya dari sujud sebelum ketemu Allah. Nah, sujud kita ketemu gak ketemu di mantap. Sujud kita itu ketemu gak ketemu diangkat. Pak Kiki, sujud kita itu belum ada radarnya, connect Allah atau tidak connect. Sujud kita itu belum ada radarnya, ada Allah apa tidak ada Allahnya, gak ada furqan. Belum ada pembeda. Kita ini sudah pengalaman sujud kosong. Paham maksudnya sujud kosong? Sujud yang tidak ada rasanya, sujud yang tidak ada sambungannya, itu sudah pengalaman. Makanya sujudnya cepet-cepetan, seperti burung mematuk, seperti memakan 1 atau 2 biji korma yang tidak menyenangkan. La yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna, itu diumpamakan seperti makan 1 atau 2 biji kurma yang tidak mengenyangkan. Orang yang sujudnya khusyuk itu bagaikan lazzatus sujud. Ada kelezatan di balik sujudnya. Berupa apa Pak Kiki, Pak Bri? Sudah baca doa 1, kepingin baca doa 2. Masih belum kenyang, ingin baca doa 3. Kalau kita tidak hafal 2 dan 3, ya yang dihafal itu dibaca berulang-ulang. Saya kok belum kenyang, saya ulangi lagi. Fa'aksiru doa. Saya kok belum kenyang, saya ulangi lagi. Kita kan masih kebalik. Subhana rabbiyal a'la yang seharusnya 3 itu diskon 1. Dan 1 itu kalau bisa subhanallahu akbar. Semakin didiskon, semakin dikorting. Bukan fa'aksiru doa. Itu sebagai tanda dan barometer bahwa sujud kita tidak ada Allahnya. Sujud kita itu kosong. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu rasanya panjang dan lama. Itu tandanya nggak ada Allahnya. Kalau tandanya ada Allahnya itu lama rasanya sebentar. Tanda ada kekasih lama rasanya sebentar. Tanda duduk dengan musuh sebentar itu lama. Maaf, kita ini sujudnya masih bermusuhan dengan Allah. Bahasa Jawanya singkur-singkuran. Lihat duduk sesama seseorang yang dibenci, walaupun jajar, singkur-singkuran enggak jeruane? Ini enggak kira-kira? Nah kalau ini bisa menyatu enggak? Kalau gini ketemu obrolan enggak? Tapi sekarang silakan duduk dengan orang yang satu channel, yang satu hati. Fisiknya mepet, hati jiwanya mepet. Ketemulah obrolan yang tidak bisa diputus. Semoga nyata. Semoga nyata bahwa kita ini sujudnya sering al-muzammil.
sujudnya masih selimutan. Coba kalau selimutnya itu dibuka sama Allah dengan kita memohon, Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Jenengan buka pendengaran hati. Hati itu punya pendengaran. Jangan hanya telinga saja. Justru pendengaran hati itu lebih peka daripada pendengaran telinga. Kalau pendengaran telinga, ketutupan tembok sudah tidak terdengar. Kalau pendengaran telinga, ruang hampa, nggak terdengar. Tapi kalau pendengaran batin, itu menembus ruang dan waktu. Jenengan buka ya Allah. Jenengan buka. Kalau dibuka oleh Allah, maka pembicaraan dengan Allah lewat ilham. Kalau Rasul dan Nabi lewat wahyu. Kalau orang yang beriman itu lewat ilham. Ilhamnya itu dibalik sir-sir doa. Sir-sir doa. Sir Pak Sinten? Pak Fauzi. Pak Fauzi, sir itu kalau dijawakan Pak Fauzi, ser. Pembicaraan kekasih dengan kekasih itu ada sernya enggak? Ada sernya, ada getarannya, ada setrumnya. Setruman ini yang penting, yang menjadikan ingin ngobrol lagi, ingin ngobrol lagi, ingin ngobrol lagi. Tolong rasakan, kalala tuti'u. Janganlah kamu taat kepada bisikan-bisikan nafsumu, tapi wasjud waqtarib. Sujudkan dan dekatkan. Tolong kalau sujud, ya Allah, ajari kami sujud. Sujudnya seperti orang-orang yang Engkau sujudkan ya Allah. Silakan ngemis setiap sujud seperti itu. Kata kuncinya adalah sujudkan seperti Engkau mensujudkan wali-walimu yang tidak mau bangkit. Ya Allah, indah sekali. Makanya di situ saya kasih judul terpesona di dalam sujud. Ini nanti nyambung kepada surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang yang sudah memasuki wilayah terpesona di dalam sujud, terpesonanya di dalam sujud walaupun badannya itu tidak sujud, tapi terpesonanya itu masih tampak di wajahnya. Contohnya gampang, Pak Yogo, habis ketemu kekasih, keluar dari rumah, itu di atas motor, itu mesemnya masih ke bawah. Betul nggak? Mesemnya itu. Lihat sandal, bukan sandal yang dilihat apa? Wajah kekasih. Nanti pulang di rumah itu loh, mau minum ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau merem tidur itu loh ingat kamu. Bisa enggak sholat kita itu seperti itu? Jangan berkata tidak bisa. Bisa. Terbayang-bayang itu seperti itu. Bisa enggak sholatnya itu sudah selesai, tapi terbayang-bayang sholat, terbayang-bayang sujud. Kekasih dengan kekasih sudah bisa, rumahnya terbayang-bayang, wajahnya, mesemnya, matanya terbayang-bayang. Lihat, ini yang disebut ini wajah tu wajia. Ustadz, wajahnya nggak ada ya Ustadz. Laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa, tapi ada. Jenengan tahu nggak wajahnya listrik? Nggak ada, tapi seterumannya. Saya nggak percaya Ustadz. Mari kita pegang
bersama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa tidak ada setrumannya? Berselimut. Buka ya Allah selimut-selimut hati ini ya Allah, ya Allah. Kenapa kok sujud itu tidak ada nikmatnya, tidak ada lezatnya? Kok masih jauh dengan standarisasi Quran dan hadis? Kok masih jauh? Jangan paksakan Al-Quran sama dengan nafsu kita, tapi paksakan nafsu kita itu sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau sedikit saja mulai sesuai, maka kita bisa berkata sodakta. Ini yang dialami Rasulullah, ini yang dialami sahabat ini. Tidak ingin selesai. Kami minta ya Allah, kami minta sholat yang tidak ingin selesai itu seperti apa? Sujud yang tidak ingin selesai itu seperti apa? Rukuk yang tidak ingin selesai itu seperti apa? Nyantol. Pembicaraannya itu dua arah. Doa rukuk dan sujudnya itu dua arah. Kita masih satu arah. Jujur ya, kita ini masih bermusuhan dengan Allah ketika sholat. Masih singkur-singkuran. Allah tidak pernah menyingkuri kita, tapi hati kita. Kenapa? Tidak pernah illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang kepada Allah itu hatinya masih terpaksa. Kita datang kepada Allah itu kalau hanya butuh nambal butut tok. Itu kita. Itu selimut kita. Allah sering kita kerjain. Istilah keren sekarang itu Allah sering kita kibulin ya. Drone lah teko maneh. Mesti njaluk duit iki. Coba setelah ini saya kasih rizki, lah saya ditinggalkan. Meni merengek lagi. Itu kita. Bagaimana sujud kita itu nyantol. Nyantol. Yang paling cepat itu ketika sujud perbanyak istighfar. Agar terbuka selimut-selimut kita. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sujudnya masih berselimut. Ya Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah wasjud waqtarib. Semoga Allah mau didekati. Semoga istri kita mau didekati, kekasih kita mau didekati. Syaratnya apa? Suami dan istri taubatan nasuha. Jangan diulangi ya, suami istri. Pasti diterima istri atau suaminya. Jangan diulangi ya kekasihku. Pasti diterima cintanya. Ya Allah, ajari kami sujud. Yang di rumah masing-masing, ajari ya Allah. Sujud yang tidak mau duduk, mengaji yang tidak mau selesai. Ada apa dengan hati kami ya Allah? Ketika diajak di jalanmu berat, itu saya ya Allah. Diajak di jalan Allah sedekah berat, diajak majelis taklim berat, astagfirullah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Ajari sujud, ajari zikir ya Allah. Jangan buka pendengaran mata hati kami untuk zikir mengingatmu ya Allah.
Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Jenengan buka pendengaran mata hati kami, suami, istri, anak cucu kami ya Allah. Li zikrika, untuk bisa zikir, connect, nyambung. Buka selimut hati kami ya Allah, li zikrika. Warzuqna ta'ataka, anugerahkan kepada kami taatnya sujud kepadamu seperti sujudnya para malaikat, sujudnya alam semesta. Nah, ini ada teguran ya Allah. Sujud kita itu sering aba wastakbaro. Iblis tidak mau sujud. Malaikat sujud kepada Adam, sujud kepada Allah. Akhirnya diusir dari surga gara-gara tidak mau hormat sujud kepada Adam. Jangan sampai sujud kita itu masih ada iblis. Badannya sujud tapi jiwanya enggan, aba wastakbara. Ya Allah, ya Allah. Tolong diakui bahwa sujud kita itu masih ada nar. Sujud kita itu masih ada enggan. Terus Mas Wandi, Mas Bri, Pak Kiki. Oke, baik. Sujudnya Sukanan masih nar, keapian. Astagfirullah. Kenapa kita enggan lama sujud? Berarti nar. Kalau nur, sujudnya tidak mau bangkit, duduk atau berdiri. Nur. Nah, masuk. Allahumma ja'al fi qalbina nura. Allahumma ja'al fi qalbina nura. Waj'al fi sam'ina nura. Ya Allah. Sujud yang sudah ada nurnya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Rasakan, amin. Wa fi lisani nura. Waj'al fi sam'i nura. Waj'al fi basari nura. Waj'al min tahli nura. Waj'al min fawqi nura. Wa ayyamini nura. Wa ayyasari nura. Waj'al amami nura. Waj'al khalfi nura. Waj'al fi nafsi nura. Wa azim li nura. Sinari hati kami, lisan kami, pendengaran kami, mata kami, atas bawah kami, kanan kiri kami, depan belakang kami, jiwa kami, dan agungkanlah. Teguhkan lagi, wa azim li nura, wa azim lana nura. Agungkan cahaya di atas cahaya ini ya Allah. Agungkan. Baik. Lihat saya. Sujud kita itu masih aba wastakbara. Enggan lama. Iblis itu tidak mau sujud, aba wastakbara. Aba, enggan, wastakbara, sombong. Orang yang tidak mau sujud lama itu enggan dan ada kesombongan.
Pelan-pelan. Tolong yang di rumah, Mbak Wida, ya Allah. Orang yang tidak mau sujud lama itu ada kesombongan. Falsafah sujud itu menjadi tanah, melemah, sesuai dengan penciptaan manusia dari tanah. Sedangkan iblis diciptakan dari apa? Api, nar. Jadi orang yang tidak mau sujud lama itu ada nar, ada kesombongan otak yang tidak disadari, kesombongan jabatan, kesombongan. Lihat sombongnya iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Iblis itu merasa dirinya lebih mulia penciptaannya daripada, ya Allah. Kita sujud itu disuruh membumi. Jadi bumi, asalnya bumi. Faktor keduniawian yang membuat kita nar. Lihat kalau sudah rebutan jabatan, nar apa nur? Lihat kalau sudah rebutan wanita, nur apa nar? Yang menjadikan kerasnya hati Qabil dan Habil, saudara kandung satu rahim, dibunuh. Lihat Yusuf dan saudaranya, ngerti maksudnya? Sujud itu menjadikan kita bumi, bertasbih dengan bumi. Bahasa kerennya itu adalah makrokosmos. Jangan sampai sujud kita itu membatu dan es batu. Jenengan tahu es batu, saking membatunya es batu dia lupa kalau dirinya itu air. Baru sadar ketika meleleh. Semoga paham. Masuk? Bisa dipahami? Ya. Dengan sujud kita meleleh. Hati yang membatu, otak yang membatu, badan yang membatu, es batu keluar dari kulkas dan freezer biar leleh. Semoga air mata kita meleleh dan hati kita pecah meleleh. Kesombongan demi kesombongan, ingkisarul qalb, pecah. Kesombongan iblis yang sudah mendarah daging tadi kan, sinari hatiku, sinari lesanku. Lihat orang yang sombong, lesannya sombong enggak? Dek gak ngerti aku, dek. Ngono aku. Saking hebate, dek gak ngerti aku. Terus awakmu sapa? Iku saking sombongnya sampai gak ngerti itu. Dek lo gak ngerti aku. Masya Allah. Ini lesan sombong gak ini? Kalau lesan tidak sombong, kebalik. Aku loh bukan siapa-siapa. Wah, keren. Ini lesan yang ada nurnya. Saya bukan siapa-siapa. Jangan tahu nggak mata sombong, mendelik nggak? Iya, mendelik, Mata yang marah itu kan mendelik. Dan lihat orang marah, ada narnya nggak? Ada apa? Merah. Pipi mukanya merah. Telinganya merah itu, sampai jenggotnya rontok. Astagfirullah, kita itu sering nar ala nar, bukan nur ala nur. Ya Allah, tolong diingat-ingat. Kalau sujud saya tergesa-gesa berarti ada nar, gitu aja. Untuk diri kita, untuk diri kita, hatiku sedang ada nar. Makanya tidak bisa betah lama. Jenengan suami istri pernah tidak ada masalah? Pasti betah duduk berdekatan. Tapi ketika ada masalah, betah. Saudara dengan saudara ada masalah, betah duduk berdampingan? Iya. Kita nggak betah duduk berdampingan
sujud berdampingan dengan Allah itu berarti ada apa Pak Wafur? Ada masalah. Kalau suami istri yang masalah itu suami atau istri? Bisa dua-duanya, menungso kok. Tapi kalau Allah dengan hamba, yang masalah siapa? Hamba. Baik, jangan lari dari Allah, dekati dan istighfar. Leleh nanti. Sombong sekali kita itu lupa dari penciptaan air sperma. Perhatikan, sombong sekali kita lupa dari penciptaan tanah. Paham maksudnya? Saking sombongnya sampai nar ala nar. Saking sombongnya dia sampai lupa kalau dia itu adalah hamba. Bukan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Wah. Kayaknya Fir'aun sujud semua ini. Astaghfirullahaladzim. Siap meleleh dalam sujud. Kalau sujudnya sudah meleleh, Bu Tuti, Mas Pri sudah semuanya, Mas Wandi sudah pengalaman. Ketika sujudnya sudah meleleh, air mata bercucuran, hati itu pecah, nggak akan bisa bangkit untuk duduk apa? Eman. Lagi nyantol, lagi connect. Karena nanti tidak bisa, belum tentu diulangi lagi. Allahu Akbar. Jangan sampai kita itu membatu seperti es batu. Jangan tahu, semoga nanti yang hadir ini dipanggil Allah ke tanah suci. Ya Allah, Allahumma rizukna hajja baitikal haram. Ya Allah, kun fayakun. Ya Allah, jangan terami kajian malam hari ini. Ya Allah, jangan terami. Ya Allah, lelehkan hati kami. Ya Allah, karang-karang hati ini yang keras, yang sombong, ya Allah, lelehkan ya Allah, lembutkan ya Allah. Baik, ketika wukuf di Arafah itu tidak boleh di hotel bintang 5, bintang 7, karena adanya bintang 5 dan 7 itu menjadikan reguler. Keluar dari hotel, lepas baju kebesaran, lepas, harus ke padang Arafah biar meleleh, buka baju-baju kebesaran ini yang menjadikan membatu itu. Aku adalah pejabat, aku adalah ini, pakaikan ikhram semua, keluar dari hotelnya ke padang Arafah. Gitu masih ada yang tenda VIP, wah mulai AC-nya berdiri dan lain sebagainya, mulai. Ngerti maksudnya? Iya. Kenapa orang nggak sadar disuruh wudhu itu biar meleleh? Dari kepanasan kesibukan mulai jam 7 sampai jam 11, betul? Coba rasakan ketika air menyentuh, leleh nggak semua? Menyadarkan kita bahwa kita dari air sperma. Ayo leleh. Ustaz, gak sempat, gak punya waktu, tambah membatu. Kita itu diistirahatkan, bahasa komputernya apa? Refresh. Yang tadinya buntu di atas buntu, lupa naruh itu, karyawan anak buahnya disalahkan semua. Ayo wudhu. Ini sudah nar ala narin, ayo wudhu. Kan jelaskan, kalau marahnya berdiri disuruh duduk, kalau duduknya masih marah disuruh berbaring, kalau berbaring masih marah ngomong turu ngawur wudhu. Allahu Akbar. Dan kita tahu api itu matinya dengan air. Lho ngono wudune koyok manuk, salate koyok manuk, wudune koyok manuk, adus wis padha, wis plek. Gimana bisa meleleh? Tolong lihat itu, es batu keluarkan dari freezer, apakah langsung leleh? Enggak, butuh waktu? Butuh. Ayo jawab, sujud kita dengan es batu meleleh lama mana dan cepat mana? Ini enggak paham ya, terlalu. Ya Pak Gigi, es batu meleleh itu ada 1 jam, hampir itu setengah jam,
Iya itu. Betul nggak? Dan sujud kita bagaimana? Lama mana dengan es batu meleleh sama karang-karang hati yang meleleh? Ya Allah, aba wastakbar. Makanya kan betul, kalala tuti, jangan taat kepada iblis tadi yang sudah bersarang. Kalala tuti, jangan taat, jangan ikuti. Kadang iblis kan yuwasi apa sujud musuh melarat. Ada kayak gitu? Kesuwen sujudmu, lho tokomu akeh sing wis. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ada apa ketika sholat itu tergesa-gesa? Ada apa? Tanyakan kepada diri kita. Kalau kita tidak mau dikatakan aba wastakbara, ya Allah, tingkatan Allah loh kita salah-salahkan. Doa saya kok nggak dikabulkan, ya Allah, apa salah saya? Apa salah saya? Tingkatan Allah disalah-salahkan. Jadi seakan-akan dirinya Allah adalah hamba. Kebalik-balik. Orang itu kalau saking peteng dan dedetnya, itu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Orang kalau sudah sibuk bekerja, itu kepala jadi kaki. Masya Allah, mantap. Kaki jadi kepala. Kebalik-balik itu. Orang itu kalau saking gelapnya itu, istri yang sah itu seakan-akan tidak sah. Istri yang tidak sah seakan-akan sah. Itu setan. Setan itu kebalik-balik. Wong tingkatan kul huwallahu ahad ana kul husungsang kok. Setan itu suka memberikan kebalik-balik, membalik Quran dan hadis. Awakmu sujud lama, melarat loh, coba itu. Betul enggak? Padahal belum sujud lama itu. Kamu kalau beriman, lihat Nabi itu ujiannya berat, padahal belum beriman. Sudah ditakut-takuti kalau kamu beriman nanti ujiannya berat, ini berat, padahal belum beriman itu. Hati-hati. Nah, kayak gini nih setannya marah ini. Enggak tahu setannya ada apa tidak ada. Apa minal jinnati wan nas? Apa kita joinan, yang manusia jadi setan, yang setan jadi manusia? Sudah joinan kita itu. Ya Allah, seperti itu. Iblis itu enggak rela kita sujudnya nikmat, sujudnya lezat, sujudnya mencair, sujudnya membumi. Pernah saya menulis itu, Bunda Hafid Abaripto. Jenengan tahu enggak pembuat batu bata? Batu bata itu dari apa? Tanah liat. Kenapa disebut batu bata? Karena dibakar. Betul enggak? Ya Allah, paham maksudnya itu? Kayaknya hati kita itu enggak tahu batu bata apa watu hitam. Wis ireng sombong sisan, watu hitam. Ya Allah. Jadi sujud itu dalam rangka untuk melelehkan diri. Melelehkan diri itu agar sadar diri kita itu adalah abdun. Allahu Rabbi, kita itu hamba. Sedangkan Allah itu Tuhan. Al-Haq yang maha benar. Dan kita harus sadar diri bahwa diri kita itu makhlul khoto, selalu salah. Kadang benar sedikit gitu aja, jalannya kayak terbang. Mas Wandi, jangan kenal istilah OKB, orang kaya baru. Iku koyo gak melaku nok bumi, Pak, melayang. Punya jabatan sedikit, punya ilmu sedikit gitu aja, kepalanya sudah, kopiahnya nggak cukup. Coba itu kan sudah aba wastakbar. Berani nggak kita melepaskan tempelan-tempelan itu, Pak Ghafur? Enak mana sih ada tempelan sama tidak ada tempelan? Kalau ada tempelan itu, Pak Bro, keren tuh Pak Ghafur. Bintang nang gini keren, itu melakukan itu miring-miring ini. Ya Allah ya Karim, ya Allah Karim. Kalau kita sadar akan diri ya seperti bayi.
Baju aja nggak punya, nama nggak punya, gelar nggak punya, baju aja nggak punya, saking fitrahnya. Baru nanti kita sadar bahwa diri kita itu siapa. Lihat bayi. Jenengan itu kalau telik bayi, jenengan yang mendoakan apa bayi yang mendoakan? Kok sombong sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal akeh dosa nih baru. Jangan-jangan bayi fitrah ini ketempelan dosa kita. Allahu Akbar. Semoga hati kita, mata kita itu meleleh. Ya Allah, meleleh itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak punya apa-apa, itu meleleh. Meleleh. Wudulah yang sempurna agar meleleh. Salatlah yang sempurna agar meleleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan tahu got itu kotor. Air got itu adalah kotor. Tapi kalau air got itu kotor sampai ke laut, maka akan jadi bersih. Paham maksudnya? Sekotor-kotornya kita, kalau datang kepada Allah, datang kepada Maha Laut yang punya laut, bersih nggak kira-kira? Bersih. Tapi sungai air yang ada di kota ini untuk sampai ke laut itu banyak bendungan. Majleb Pak Gofur, banyak bendungan. Di bendung siapa? Menungso dewe. Kadang setan itu juga mau membendung. Jangan sampai kepada Allah, jangan sampai. Ini kalau sampai kepada Allah cair ini nanti. Kalau sampai kepada Allah ini wis blind. Jadi tipu daya saya, kata setan. Tipu daya saya langsung percuma. Loh, Allah sudah menunggu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Lele gak kira-kira? Lele gak kira-kira? Lele itu. Jadikanlah lumuran dosa kita ini sebagai motivasi untuk datang kepada Allah. Dan Allah menunggu dengan Rahman Rahimnya. Ditunggu sama Allah. Meleleh enggak kira-kira? Ya Allah, meleleh. Dengan Qur'annya meleleh enggak? Meleleh. Dengan sholatnya meleleh enggak? Ada Allah di balik sholat, ada Allah di balik Al-Quran, pasti meleleh. Dan meleleh itu tanda sambutan Allah yang luar biasa. Dan kalau sudah meleleh, Abah Mariono, Mas Mega, syukuri. Karena setan berusaha untuk mengeraskan lagi. Mengeraskan hati. Ya Allah, lembutkan hati kami, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seperti hatinya Sayyidina Abu Bakar ketika dibacakan Al-Quran itu bercucuran air mata. Orang-orang yang dipilih Allah itu di dalam sholat mulai takbir sampai salam itu meleleh. Ketika meleleh itu sadar, inna lillah, saya bukan siapa-siapa, saya itu milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Jabatan, ilmu, kekayaan, rizki itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi sholat yang tertinggi itu kesadaran innalillah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang itu kalau tidak meleleh, jabatan milikku, ya, ilmu milikku, kekuatan milikku, baru nanti ketika sakit baru sadar. Ngomong bahwa kamu itu sehat, ngomong kalau kamu itu hidup. Innalillah. Kesadaran innalillah. Jenengan tanya, bayi itu ketika dikasih gelang, dikasih cincin, gak seneng. Dia ambil cincinnya, ya gak menangis. Yang menangis emak. Ini agak berat ini agak berat. Kesadaran ini agak berat ini. Untuk menghilangkan kemelekatan ini agak berat. Ngomong gampang. Betul nggak kira-kira? Ya enggak? Kesadaran bayi dikasih cincin, dikasih perhiasan, nggak ada seneng, nggak ada sedih. Cincin dan gelangnya diambil orang juga tidak menangis.
yang menangis adalah mboe, orang tuanya. Kesadaran ini yang butuh dilatih, terutama bagi yang berada. Kalau bagi yang tidak berada, nggak usah dilatih. Tidak berada jabatan, iya. Ada yang mencontohkan seperti tukang parkir. Tukang parkir itu kalau mobil hilang, iya ta hilang, gitu toh. Ya Allah, seperti itu. Apa? Meleleh. Baik, masuk. Ketika kita sujud, ya Allah, semoga jenengan masih ingat. Ini ada Bu Yuni, ada Bu Retno, ada Bu Indah. Ketika kita sujud, lihat imam dan makmum, itu enggak ada wajah. Kullu man 'alaiha fan, wajahnya itu fana, hilang. Ada yang sujud selfie. Di antara jamaah ternyata sujud gini. Kullu man 'alaiha fan, semua wajah itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika, yang baqo, yang ada itu wajahnya Allah. Lihat saya, sahabat salikin, wajah kita itu menampakkan Allah apa menampakkan setan? Kalau ingin ngetes wajah kita itu adalah orang lain. Sampean kalau lihat wajah saya itu seperti apa? Tes, tanya kepada orang lain. Nur apa nar? Senyum apa bimoli? Bibir monyong hari-harinya itu loh. Kata-kata hikmah apa meledak-ledak? Kan ayatnya jadi jelaskan, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Kalau bisa wajah kita itu seperti pisah dengan kekasih. Pisah dengan kekasih. Jangan pisah dengan istri atau suami. Oke, baik. Ada apa sih kata-kata kami ini? Wajah orang ketika sholat itu seperti apa? Lesu apa ceria? Wajah orang keluar dari masjid itu loh, rata-rata biasa, datar, flat, apa simahum. Kira-kira kalau imamnya lama dikit, dikirnya lama dikit gimana? Langsung nulis surat kaleng coba. Ini ada apa ini? Ini gara-gara orang munafik di dalam sholat. Ya Allah, wajah kita itu belum menampakkan bahwa di dalam masjid itu barusan kekasih ketemu kekasih. Saya ulangi, kekasih ketemu kekasih. Masih seperti musuh ketemu musuh. Musuh ketemu musuh. Gusti, saya rukuk sebentar aja ya. Saya sujud sebentar aja, saya sholat sebentar aja, saya zikir sebentar aja. Masih bermusuhan itu. Tolong cairkan. Cairkan dengan kesadaran saya ini banyak salahnya ya Allah. Kesadaran paradigma sholat saya ini masih bermusuhan. Akui saja. Saya akan tobat ya Allah, belajar sholat yang bercengkrama, sholat yang karib, fa ini korib. Dan nanti setelah karib itu apa? Akrab. Sholat yang akrab itu seperti apa sih? Teman yang akrab itu pembicaraannya tidak bisa diputus. Nelpon yang nyambung itu tidak mau diputus. Baik, pertanyaannya menggelitik. Sholat kita itu yang ingin memutus Allah apa kita? Oke. Mulai takbir sampai salam itu yang ingin memutus siapa? Kamu itu kekasih. Yang mau mutus kamu tuh kamu. Dia jawab sama-sama. Pak Kiki semoga paham. Kalau hamba dengan Allah, yang ingin memutus itu Allah apa hamba?
Jangan katakan Allah itu memutus sambungannya, koneknya, kan khususnya. Kamu yang memutus. Buktinya, sholatnya asal-asalan. Rukuk sujud agak lama sedikit aja, inginnya putus. Inginnya putus. Ya Allah, seperti itu. Ya, tingkatkan kesadaran kita bahwa ketika sholat itu adalah panggilan yang sangat mesra. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairu minan naum. Kesadarannya adalah mendekati dan didekati. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ma yakunu aqrabul abdi fawwasajidun. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Dan tolong diingat-ingat tadi bahwa sujud itu adalah meleleh. Manusia dari air kembali kepada air, manusia itu dari tanah kembali kepada ke tanah. Jangan sampai sujud kita itu berkeapian. Yang dimaksud sujud berkeapian itu sujud penuh dengan nafsu, penuh dengan bisikan-bisikan setan yang luar biasa. Yang itu saking istiqomahnya sampai mendarat daging, sampai dibalik-balik. Betul Mas Wandi? Justru sujud yang lama dianggap aneh, karena sujud yang cepet akeh koncone. Kenapa sih dia itu kok sujud lama? Dianggap aneh. Sujud yang lama itu dianggap aneh, karena sujud yang cepet itu satu masjid, sedangkan sujud yang lama cuma satu orang. Sesuatu yang aneh itu gara-gara langka dan sedikit. Ya Allah, seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa shifaan min kulli da'in wa rizqa wasi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini manfaat, nitis sampai kepada anak cucu kami. Nitis sampai kepada anak cucu kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Izinkan kami selalu belajar dan belajar. Masih jauh seperti salatnya Rasulullah. Izinkan. Jangan buka pintu kebaikan demi kebaikan, ya Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli wa ju'ilat qurratu aini fis shalah ma yakunu aqrabul abdi min rabbih fa huwa sajidun fa aqsiru du'a kalla la tuti'hu wasjud waqtarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Baik, jadi sebagai kesimpulan, dalil Quran dan hadis itu bukan sekedar dalil, tapi pengalaman rohani yang wajib kita iakan dengan mengalami bahwa sujud sholat itu adalah suasana akrab dengan Allah. Kalau belum akrab, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau putus asa, setan sudah menunggu untuk menjadi downline-nya. Jangan putus asa. Kalau belum bisa, jangan putus asa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib itu bukan sekedar dalil, tapi suasana yang sujud akrab dengan Allah. Kalau sudah akrab, tandanya fa'aksiru du'a, obrolan itu tidak bisa diputus. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Nanti kalau sujud kita itu sudah dekat dengan Allah, ternyata Allah itu lebih dekat daripada diri kita. Bahkan anta a'lamu minni, bahwa sesungguhnya engkau itu ya Allah lebih tahu daripada diriku sendiri. Dan itu sindiran Pak Ghafur. Kita itu sering kemeruh di hadapan Allah. Padahal Allah itu wa anta a'lamu minni, Allah itu lebih tahu daripada diri kita.
Nah, Allah itu sering kita kasih tahu dengan didikte. Didikte. Siapa yang lebih tahu ini? Aslinya siapa ini? Ya Allah, saya punya teman. Teman itu, Mas Wandi, umrohnya itu cuma sekali. Itu ceritanya, itu guroni orang yang berkali-kali. Itu gue. Ya Allah ya Karim, seperti itu. Akhirnya sing waras. Makanya Gusti Allah itu kadang ngalah. Ngalahnya itu apa? Kita ditinggal sholatnya itu. Wis sing waras ngalah. Oh enggak, wong sholatnya kan gedabus dewi. Sholatnya kan ngomong sendiri. Aku tidak dikasih kesempatan, kata Allah, tak tinggal sing waras ngalah. Tapi kalau ingin waras, Pak Kiki, kalau ingin waras, Gusti kulo yang salah, Gusti saya yang salah. Kira-kira Allah Maha Dokter itu mau menyembuhkan sakit-sakit kita? Jani wis tak anteni kan dhisik warasmu iku. Gak enak deh. Jani wis tak anteni dhisik warasmu iku. Kari ngaku tok ae lho, nanti akan tak bungkak singkap-singkapnya itu. Ya Allah, jadi selama ini saya ini salah, tapi menggurui Allah, menyalahkan Allah, titik. Ini bukan untuk tetangga loh, tapi ini adalah kita. Akui di hadapan Allah. Nanti akan tersingkap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan apa nanti? Iya ya. Setelah kita betulkan Pak Ghafur, salah mana nanti? Ya itu. Kita betulkan, salah lagi, ya itu. Sadar bahwa manusia adalah tempatnya salah. Ketika tidak salah, dalam bimbingan Allah. Ketika ditinggalkan sedikit, coba ditinggalkan Allah, cari khusyuk, padahal tadi bisa, nggak akan ketemu. Semakin disadari bahwa khusyuk itu rahmat dan maunah, semakin sering khusyuk. Tapi ketika diakui, dicabut. Silakan akui jenengan sehat, sehatnya dicabut. Ayo akui, betul? Mau digitukan? Nantang. Cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup. Ini kuntu minaz zalimin, ini kuntu minaz zalimin, ini kuntu minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.